Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sejenak berada dalam perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini, sejenak kami dalam perenungan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu berkata-kata dalam terang kebenaran-Mu. Jadikan kami yang mendengarkan firman Tuhan ini pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu rindu pada firman-Mu. Kepadamu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memilih umat Israel menjadi umat kepunyaannya, umat yang disayangnya, umat yang disayanginya. Kalau ada pertanyaan mengapa Dia memilih umat ini menjadi kesayangannya, jawabannya Tuhan sendiri mau melakukannya. Kehendaknya sendiri, otoritasnya sendiri. Ia memilih bukan karena umat ini punya pengaruh, apalagi bicara tentang jumlah mereka. Mereka tidak banyak, mereka tidak besar, tidak ada unsur-unsur
yang ada pada mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk memilihnya. Hanya semata kehendaknya, hanya semata otoritasnya memilih dan mau menyayangi mereka. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Bahkan diungkapkan dalam firman Tuhan saat ini. Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Pemilihan umat Israel menjadi umat pilihannya, umat kesayangannya, umat yang Dia kasihi, telah berlangsung sejak nenek moyang umat ini. Dan firman mengungkapkan bahwa Tuhan mengasihi umat ini. Tuhan sendiri bersumpah untuk tetap mengasihi umat ini di perjalanan kehidupan mereka. Ia bersumpah di hadapan para nenek moyang umat Israel tentang realita bahwa Ia mengasihi umat ini, tentang kenyataan bahwa Ia mengasihi umat ini. Tuhan bersumpah. Itu mengingatkan kita betapa Tuhan serius, betapa Tuhan punya komitmen janji kesetiaan untuk mengasihi umat ini agar mereka mengingat Tuhan, agar mereka mengingat Tuhan, tak melupakan Dia. Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tempat yang menghimpit hidup mereka. Tuhan yang melepaskan mereka dari genggaman tangan Firaun. Pilihan Tuhan kepada Israel untuk mengasihi mereka adalah pilihan yang mengingatkan umat ini agar mereka mengingat Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menggantungkan harapannya kepada Tuhan, dan tidak mengambil keputusan lain, tidak berpaling kepada yang lain. Dikatakan juga dalam firman ini, orang atau umat Israel yang tidak mengakui Tuhan, yang membenci Tuhan, justru Tuhan menghukum mereka. Ayat 10. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi umat ini agar mereka mengingat Tuhan, agar mereka memuji Tuhan, mengingat Dia yang berjasa di hidup mereka, berjasa membebaskan mereka, melepaskan mereka dari keterikatan-keterikatan yang membelenggu kehidupan mereka. Sebagai orang pilihan
sebagai orang kesayangan. Firman berikut mengatakan, jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Tuhan memilih, Tuhan mengasihi, umat Israel merasakan kasih itu, dan ketika mereka merasakan mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak berpaling kepada siapapun atau berpaling kepada apapun, dan terus mengikuti, berpegang pada ketetapan Allah yang memilih dan yang mengasihi mereka. Bapak saudara, dimanapun berada, kita juga adalah orang pilihan. Kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang setiap saat kita menikmati pertolongan, berkat anugerahnya di hidup ini. Katakanlah, jika kita masih menikmati hidup, napas kehidupan sampai detik ini, itulah perwujudan cinta kasih kepada Tuhan. Dan jika kita mengimani, meyakini hidup ini, ataupun apa yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Lewat firman ini, renungan ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak melupakan Dia, percaya kepadanya, dan tetap berpegang pada ketetapan Tuhan di hidup kita. Kiranya Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita kala perjalanan hidup kita terus ditapaki ke masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami renungkan bersama. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan di hidup ini. Kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, persoalan, pergumulan ini, agar kami selalu mengingat Engkau, Tuhan yang penuh kasih. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Shalom.